Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Baik, apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman masih dalam keadaan yang sehat dan berbahagia dimanapun teman-teman berada. Dan saya ucapkan terima kasih kepada subscriber saya yang masih setia mendukung dan menyaksikan video saya hingga saat ini. Baik, di video kali ini kita akan mencoba mereview lebih dekat mengenai dua item spesial pada tablet Advance Kesa 2, yaitu keyboard dan stylusnya. Nah, ini dua item ini yang menjadi primadona atau yang menjadi unggulan ketika kita membeli paket ini yang kita harapkan ya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah membahas atau sudah pernah mereview mengenai tablet ini secara umum, secara keseluruhan. Dan di vlog kali ini kita akan mencoba melihat lebih dekat apa sih yang menjadi primadona ya. Dengan harga 2,5 juta ini kita mendapatkan full package tablet, keyboard, dan plus stylus. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar. Jika ini bermanfaat silahkan di share, dan yuk kita saksikan. Baik, kita fokus kepada keyboardnya ya. Jadi ini kita singkirkan dulu tabletnya. Nah, ini dia tablet Advance Kesa 2 yang terintegrasi bersama keyboard docking di sini. Oke, kita lepas dulu. Nah, teman-teman, pada saat pembelian paket Advance Kesa 2 ini, teman-teman akan mendapatkan satu buah keyboard dalam bundle yang berbeda. Nah, ini dia ya. Keyboardnya seperti ini, keyboard case sekaligus cover case sekaligus keyboard docking di sini. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman bisa lihat ya, ini lapisannya dari semacam karet atau ya karet sintetis ya seperti ini. Dan ini kalau teman-teman lihat bobotnya, jujur saya katakan ini agak lumayan berat, tapi it's okay karena cukup padat ya, build up-nya cukup padat. Nah, kita buka seperti ini, tidak ada magnet ya. Di sini tidak ada magnet atau apapun pengikat. Nah, kalau kita mau membuka ya, hanya cukup seperti ini. Dan di belakangnya ada stand ala-ala Microsoft Surface seperti itu ya. Ini terintegrasi atau ada pinnya ya. Dan cukup kesat atau cukup ketat di sini. Jadi kalau mau bukanya cukup ketat di sini, teman-teman bisa lihat. Oke, nah ini dia, ya. Dan di sini ada lubang untuk kamera belakangnya ya. Dan kalau teman-teman pakai praktis seperti ini, case-nya itu tertutupi ya di bagian belakang dari tablet itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti ini bisa di style ya, tergantung kenyamanan teman-teman bekerjanya bagaimana ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini ya pinnya tertempel cukup kesat. Nah, ini dia bagian depannya. Kalau teman-teman lihat di sini ada semacam instruksi pemasangan dan instruksi mengeluarkan. Jadi silahkan dibaca. Kemudian seperti biasa, case keyboard biasa atau case tablet biasa ya, ada pengikat di ujung kiri kanannya. Dan yang spesial di sini ada pin dockingnya yang bisa menghubungkan langsung keyboard plus tablet yang kita gunakan. Oke, bentuknya seperti ini. Oke, kurang lebih. Nah, kita fokus selanjutnya kepada keyboardnya ya. Nah, teman-teman bisa melihat ini keyboardnya kurang lebih ukurannya hampir sama ya. Ini mungkin saya bilang bisa 11 inci ya, 10 atau 11 inci. Dan fungsinya ya lumayan lengkap ya, ini sudah bisa mewakili untuk berbagai penggunaan malah ya. Teman-teman bisa lihat ada tombol kontrol, tombol fungsi, juga ada home atau tombol Windows kalau di Microsoft ya. Kemudian ada alternatif, ada juga spasi, ada kursor ya depan belakang
atas bawah ya, kiri kanan, backspace ya. Kemudian ada fungsi juga, ada fungsi F1, F2, F3, F4, F5, ini juga macam-macam sama dengan F12. Terhubung di sini juga ada fungsi untuk kecerahan, fungsi untuk memutar, play, stop, and pause. Juga ada untuk mengatur volume di sini ya. Dan nah ini juga teman-teman bisa lihat di F10 ini adalah fungsi untuk mematikan atau menonaktifkan mousepad-nya. Nah ini satu keunggulan, diberikan satu mousepad di sini walaupun agak kecil ya. Pengalaman saya ketika kita menulis atau kita membuat jurnal itu seringkali tangan kita ini ya kena di mousepadnya. Jadi mousepadnya kalau teman-teman tidak mau gunakan, bisa langsung dimatikan dengan cara Fn F10. Jadi ini mematikan fungsi atau menonaktifkan fungsi dari mousepad yang ada di keyboard. Kemudian ada tombol tab, caps lock, shift ya, dan ini macam-macam menu yang lainnya ya. Keyboardnya QWERTY lengkap, dan nah saya rasa ini cukup oke ya untuk pemakaian sehari-hari, apalagi untuk pemakaian yang simple, sederhana, bekerja ya, ini bisa digunakan. Oke. Untuk secara build quality-nya teman-teman bisa lihat ini bisa menjadi cover. Kalau saya pikir ini cover depannya ini ya, jadi kita bisa tutupnya seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Jadi HP-nya, tabletnya yang menutupi seperti ini, tinggal buka terus dipasang stand-nya. Nah seperti ini. Jadi ini yang atasnya dan ini yang bawahnya. Bisa didengar ya sensasi atau suara keyboardnya. Ini saya bilang seperti keyboard yang pada umumnya ya, yang sudah oke, keyboard mekanik mungkin, karena ada sensasi tombol yang cukup nyaman di sini. Oke. Jadi dalam pengertian ini sudah cukup, apalagi dilengkapi dengan karet dan mousepad atau trackpad ya, di sini cukup bekerja dengan baik. Saya sudah pernah tampilkan di video sebelumnya bagaimana untuk pengerjaan-pengerjaan yang office ataupun pengerjaan-pengerjaan pembuatan PowerPoint dan sebagainya, ini sudah cukup untuk mewakili. Jadi kurang lebih seperti ini. Secara umum kualitasnya cukup bagus, dan kita coba bahas yang kedua adalah teman-teman bisa lihat di sini ini stylus. Nah, yang kemarin kita juga pernah mereview ini stylus. Bobotnya ini ringan ya. Saya pikir ini bisa sama-sama saja seperti bobot pulpen biasa ya, ballpoint biasa. Nah, ini jenis active stylus ya, hanya ada ujung pennya di sini, dan di belakang atau di atasnya tidak ada apapun. Ini jenis active stylus karena membutuhkan satu jenis baterai A4 ya. Ini pada bundle pembeliannya dikasih ya, baterai jenis A4, tinggal teman-teman aplikasikan, dan ini juga sudah bisa dipakai, langsung bisa dipakai ya. Cukup ringan, tapi hanya saja ini kita tidak disediakan tempat untuk menaruh stylusnya. Ini juga menjadi salah satu kekurangan. Ketika teman-teman sudah bekerja, tidak ada tempat atau docking untuk meletakkan stylusnya, dan dia juga tidak terhubung ke dalam atau tidak ada magnet di sekitar tabletnya ya. Paling tidak kalau memang habis kerjaan, saya biasanya tinggal meletakkan di sini. Tetapi ini tidak bisa kalau teman-teman ya, nah ini keganjal ya, jadi tidak bisa untuk melipat ketika teman-teman mau membawa atau selesai bekerja mau membawa atau melipat stylusnya diletakkan di sini, terpaksa harus dipisahkan. Tapi kalau selama bekerja ini bisa nyaman saja ditaruh di sini, dan asal dia tidak terganggu dan tidak hilang ya. Sejauh ini sekitar 10 hari saya pemakaian, ini stylusnya masih tahan saja, baterainya aktif saja, padahal pemakaiannya cukup intens ya. Jadi kurang lebih 10 hari ini sudah masih oke saja, dan keyboardnya juga sejauh ini tidak ada masalah. Hanya saja teman-teman bisa melihat di sini di layar tabletnya ya, ketika kita sudah mulai aktif memakainya, nah ini
akan ada goresan-goresan. Teman-teman bisa melihat ya, ini gampang kegores antara stylus dan pelindung. Jadi sekali lagi ini pelindung diberikan anti gores. Di sini sebenarnya sudah disediakan anti gores pada saat pembelian, tetapi ya akhirnya ya sedikit memberikan kesan kotor saja ya, tapi ini aman ya. Nantinya kalau memang sudah butuh kita ganti, tinggal kita lakukan penggantian pada anti gores dari layar tablet IPS 10,1 inci ini. Oke, itu dulu untuk review ya mengenai stylus dan mengenai keyboardnya ya. Saya sudah coba cek di beberapa toko online ya. Untuk harga keyboardnya ini berkisar antara 680.000 ya. Jadi ada beberapa toko online saya coba cek, jadi kurang lebih ini harga keyboardnya aja udah 680.000. Maka kalau kita bisa melihat dengan bandel harga 2.500.000, teman-teman bisa mendapatkan satu unit tablet, keyboard plus stylus yang sudah dukung OS Android 11. Dan akhirnya kemarin saya update, kita sudah update satu kali security patch ya. Pada saat saya review, saya unboxing, itu sudah update satu kali security patch, dan itu rasanya cukup oke lah apa yang ditawarkan oleh Advance Sketsa Tablet 2 di tahun 2022 atau tahun 2023 ini. Oke, saya rasa cukup dulu untuk review singkat hari ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nantikan review-review kita selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.